Halo semua, perkenalkan saya Gary Neko Dicatana, biasa dipanggil Gary. Saat ini kurang lebih saya sudah menempuh sekitar 7 tahun dalam bidang kreatif meliputi dunia komersil, non-komersil, musik video, terutama dunia perfilman. Berangkat dari mengobservasi sebuah peristiwa berdasarkan realitas dalam bidang visual, saya menerapkan implementasi visual saya dalam beberapa karya yang pernah saya buat. Dan kali ini saya diundang dan diberikan kepercayaan oleh Fix Cinema untuk membahas script to screen dari segi visual sebagai Director of Photography dalam film berjudul Berkat Tuhan. Kristenisasi itu tidak mungkin. Yang jelas berkat iki rezeki saka Tuhan melalui Pak El. Interupsi lagi. Bertetangga, hidup damai dan bahagia. Film ini bercerita tentang toleransi beragama dalam sudut pandang keluarga. Dalam script to screen kali ini, saya akan membahas salah satu scene dalam film Berkat Tuhan, yaitu scene 4. Ini menjadi salah satu golden scene dalam keutuhan film ini secara sinematografi. Scene 4 ini menjadi golden scene karena merupakan scene penutup dan pengakhir cerita dalam film ini dan memiliki komponen-komponen penting dari lapisan naratif dan visual. Hal utama yang perlu dilakukan seorang Director of Photography sebelum menentukan alat itu adalah membaca dan memahami skrip atau naskah. Dalam membaca skrip atau sebuah naskah, komponen utama yang paling penting kita mengetahui peristiwa apa yang terjadi dalam scene tersebut, korelasinya terkait dengan bobot scene tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui bobot scene tersebut, kita memahami adegan apa yang terjadi dalam scene tersebut dan siapa talentnya atau pemainnya, adegannya seperti apa, dan kemudian elemen apa yang mendukung peristiwa dalam scene tersebut. Kemudian faktor yang mendukung atau menunjang skrip atau naskah sebagai Director of Photography adalah sebuah elemen visual yang dapat kita temukan dari peristiwa yang kita adaptasi sehari-hari. Contohnya adalah melihat ibu-ibu sedang membicarakan seseorang, melihat seorang ayah mengantar anaknya sekolah. Nah, adaptasi dari peristiwa sehari-hari itu dapat menjadi komponen kita untuk bereksperimen dalam skrip atau naskah yang sedang kita baca. Elemen yang mendukung dan menunjang dari segi visual selain mengadaptasi dari sebuah peristiwa itu adalah latar, artistik, pencahayaan, wardrobe, yang semua itu bisa kita sebut dengan istilah mise-en-scène. Setelah membaca dan memahami sebuah skrip atau naskah, langkah selanjutnya yaitu berdiskusi dengan seorang director atau sutradara. Nah, yang dimana seorang director pasti memiliki sebuah visi dan misi film ini akan dideliver atau disampaikan seperti apa. Nah, sebagai seorang Director of Photography, pastinya kita harus memahami dan bisa menginterpretasi apa yang ingin disampaikan sutradara kita. Kemudian, sebagai seorang Director of Photography, kita juga bertanggung jawab atas aspek teknis, yang salah satunya adalah menentukan equipment atau alat apa yang akan digunakan demi merealisasikan apa yang ingin disampaikan seorang director melalui segi visual dan estetika. Dalam film Berkat Tuhan, saya seorang yang dipercaya sebagai Director of Photography pasti ingin mengetahui visi dan misi yang ingin disampaikan seorang director. Hal tersebut sangat-sangat membantu Director of Photography untuk menemukan inspirasi, referensi paling utama adalah konsep besar bagi visual film tersebut. Nah, konsep visual besar dalam film ini apa aja sih? Salah satunya periode. Dengan naratif ini bercerita di periode kapan, era apa, dan tahun seperti apa. Lalu, menemukan referensi secara framing, color, look, and mood, dan lighting treatment. Dalam lighting treatment ini, seorang Director of Photography berhak untuk menentukan pembangunan nuansa dan suasana ingin disampaikan seperti apa. Kemudian komponen yang paling sangat-sangat menunjang dalam aspek visual yaitu artistik. Nah, seorang Director of Photography juga berhak untuk menentukan ide dan referensi secara artistik ini ingin dibangun seperti apa. Karena elemen artistik ini sangat-sangat mendukung dan bisa memberikan nyawa dalam film ini. Setelah itu, dari hal yang saya sebutkan tadi, saya merangkai dan merangkum semua elemen tersebut menjadi sebuah kesatuan utuh yang kita sebut visual concept. Kemudian hal tersebut saya presentasikan dan saya sampaikan
terhadap teman-teman yang bertanggung jawab dengan aspek visual, yaitu director atau sutradara, kemudian artistik, kemudian pencahayaan, kemudian wardrobe, dan departemen lain yang bertanggung jawab atas aspek visual. Tahap selanjutnya adalah membuat shortlist dan kemudian menentukan alat apa saja yang akan kita gunakan untuk merealisasikan visual konsep yang telah dibuat tadi. Bagian dari scene ini menjelaskan banyak hal, yaitu satu adalah latar. Latar ini menjelaskan ruang keluarga di malam hari yang dimana semua karakter berkumpul di satu ruangan. Awak dhewe ranti asal usule dan ragu karo panganan iki. Hukumnya iso haram lho, Mas. Ora dadi rezeki. Asal usule niki sampun jelas Pak RT. Kemudian kita berbicara tentang shot size. Shot size yang saya tentukan adalah long shot dan level of angle-nya adalah high angle sebagai representasi keadaan strata sosial menengah ke bawah. Namun secara konflik, dialog, dan keadaan dari latar tersebut sedang memanas. Sek, nek iki ra ketemu solusine, mending dibuang wae daripada awak dhewe buang-buang energi. Mubazir. Wes dibalekno wae. Nek dibalekno akan menyakiti hati Pak L dan keluarga, Mas. Engko malah dikira warga kene nggak toleran. Lighting atau pencahayaan. Di sini saya ingin menyampaikan pembagi ruang kontras antara karakter Arka dengan karakter di sekitarnya. Karena karakter Arka adalah karakter anak kecil yang seharusnya tidak mengamati peristiwa yang seharusnya dia ketahui atau dengarkan. Yo. Aku tak mari panse, bareng aku tak masak yo. Lalu kita berbicara tentang look and mood atau apa yang terlihat dan apa yang dirasakan. Secara look, saya menggunakan warna yang cenderung hangat sebagai penegas keadaan konflik yang mulai memanas. Secara mood atau apa yang dirasakan, saya ingin menyampaikan tentang elemen yang tidak beraturan untuk mendukung konflik dalam naratif tersebut tervisualisasikan. Dari bagian yang saya sudah sebutkan tadi, secara keseluruhan, saya sebagai director fotografi ingin mendeliver pesan tentang toleransi beragama dengan elemen visual secara realis untuk menyampaikan pesan kepada audiens secara objektif sebagai pengamat peristiwa yang terjadi dalam naratif ini. Demikian contoh kasus script to screen dalam film Berkat Tuhan. Terima kasih telah menonton hingga saat ini. Dan jangan lupa nonton film Berkat Tuhan di channel YouTube Fix Cinema. Stay tune and sampai jumpa.